Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada guru-guru kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini, yang begitu banyak. Baru saja menyampaikan sambutan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Yunus Al-Mukarram, ada Ustaz Wahyudin yang mojok di situ tuh, tak kelihatan beliau. Beliau juga Ustaz yang sering banget dakwah mana-mana, Ustaz Haji Salmiri yang baru saja juga memimpin bacaan doa dan zikir. Mudah-mudahan doa zikir yang kita baca mampu menenteramkan hati-hati kita sekalian. Amin. Juga pimpinan majelis zikir subuh Ahad, doakan beliau juga sehat walafiat. Al-Mukarram Ustaz Haji Husin, MC kita. Tadi katanya saya dibilang Ustaz yang paling ganteng, beliau juga nih Ustaz yang paling ganteng, Ustaz Haji Ridwan Yaqub. Doakan juga beliau mudah-mudahan makin kaya raya, amin. Kalau kaya raya kita ikut kebagian ya mas kalian. Seluruh hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada seluruh jamaah majelis zikir subuh Ahad, mudah-mudahan kita semua jadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Karena setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah setiap saat tak pernah lewat, yaitu doa sapu jagat yang isinya adalah mengharapkan kebahagiaan, yaitu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Setiap kita para jamaah, dan kita berbahagia lagi karena kita sekarang sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Kita pun berharap dan penuh harap mudah-mudahan kita semua jadi umat Nabi yang kelak di hari kiamat dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim mubarak. Para jamaah yang berbahagia, saya sampaikan tadi bahwa setiap kita pasti ingin bahagia tanpa kecuali siapapun, ya. Makanya doa yang kita minta sama Allah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tentu para hadirin sudah menjadi sesuatu yang harus kita maklumi tatkala kita berdoa kepada Allah minta bahagia, maka seyogianya apapun yang kita perbuat mestinya bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Jadi mustahil orang ingin bahagia tapi amalnya nggak ada yang mengarah menuju ke sana. Termasuk dalam urusan kebahagiaan di akhirat. Di dunia saja kita ingin bahagia. Di dunia yang sementara aja kita ingin bahagia. Nah, menurut informasi yang kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, indikasi orang akan merasakan kebahagiaan, kata beliau SAW, adalah ketika dia punya al-maskanul wasi', punya tempat tinggal yang luas, ya. Jadi kalau kita jamaah rahimahullah sudah tahu tentang pesan dari Nabi, ini sebenarnya sebuah isyarat secara nggak langsung agar kita itu berikhtiar. Bagaimana caranya kita punya tempat yang luas, tempat tinggal, rumah yang luas, ya. Secara nggak langsung sebuah isyarat bagaimana caranya kita sebagai umat Nabi itu berikhtiar, berusaha mencari rezeki yang halal, lalu kemudian pada akhirnya bisa memiliki tempat tinggal yang luas. Jadi orang jamaah sekalian rahimahullah, ketika punya rumah luas 1000 meter ya maksudnya, luas nggak 1000 meter? Ya, 1000 meter itu luas banget ya misalnya. Ya. Apa yang 4? Mobilnya 4 ya. Ya. Kalau rumahnya luas ya maksudnya, orang yang tinggal di rumah itu
insya Allah dia punya hati mudah-mudahan juga luas. Karena kadang-kadang ada juga orang yang, maaf ya, rumahnya luas, rumahnya lebar, ya. Tapi orang yang tinggal di situ, penghuni-penghuni yang tinggal di rumah itu, ternyata hatinya sempit ya Mas Adi. Yang kasihan adalah ketika orang sudahlah rumahnya susah, sempit, kemudian hatinya juga sempit. Wah, itu calon orang yang jelas-jelas nggak bahagia ya Mas Adi. Ya. Karena orang mukmin itu digambarkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang mukmin itu digambarkan dalam Al-Quran, hati mereka itu selalu tentram, selalu tenang, selalu bahagia, selalu damai karena dengan zikir mereka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya memang dengan zikir pada Allah hati kita akan tenang. Yang kedua jamaah, kalau menurut Nabi, kalau kita ingin bahagia, minimal ya kita mesti punya kendaraan, ya, yang disebut al-markabul haq, kendaraan yang mantap ya maksudnya. Ya minimal tuh mesti kita punya. Lagi-lagi semua arahan ini diharapkan kita bisa melakukan sebuah amal, ya aktivitas, apakah itu bisnis, usaha dan sebagainya, yang hasilnya bisa kita membeli kendaraan yang mantap. Kalau ada ustadz ya, pakai mobil misalnya, mobilnya Alphard, mobilnya Pajero, mobilnya segala macam itu sebuah izzah ya Mas Yadi, sebuah kewibawaan. Ya. Saya punya anak mondok di pesantren Cendekia Amanah, itu salah satu kiainya yang kita tahu itu Dr. Kehoy Nafis. Ya. Itu kendaraan di zaman begitu gampang. Jadi kalau saya lihat ya Mas, orang kalau sudah jadi ulama berilmu, betul kata Allah itu, orang kalau berilmu akan diangkat derajatnya. Ya. Sehingga kita saksikan ulama-ulama kita hebat-hebat misalnya. Dengan ilmu yang mereka punya, Allah berikan kebahagiaan mereka, dengan juga diberikan fasilitas kendaraan yang mewah luar biasa buat mereka. Ya. Dan itu bukan buat sombong-sombongan misalnya. Kenapa? Karena itu bagian dari kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita punya kendaraan, baik motor, mobil atau yang lain-lainnya, itu indikasi kebahagiaan kalau kita miliki, ya sebagai sebuah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting caranya kita dapatkan dengan cara yang halal. Ya, kemarin saya berjumpa dengan salah seorang yang saya tahu, masya Allah yang tadi dia itu, ya emang salah satu bos besar menurut saya. Ya, beliau itu punya travel umroh haji yang alhamdulillah saya juga ikut bersamanya. Itu 1 bulan sampai 1.000 orang kita berangkatin jamaah umroh. Estimasinya yang saya dengar itu yang namanya perputaran keuangan setahun bisa sampai 1 triliun ya Mas. Ini potensi besar jamaah. Makanya umat Islam emang kudu dia punya aktivitas dakwahkah, aktivitas bisniskah yang dia mampu jalankan. Karena kalau nggak mampu jalankan kadang-kadang juga bukan untung didapat, kerugian juga bisa terjadi misalnya. Ya. Tapi kalau mampu dia mengatur usaha bisnisnya dan hasilnya, emang kita tahu dia orang yang dermawan ya maksudnya. Kita tahu persis tuh. Ada sebuah tempat di daerah Sukabumi itu, pesantrennya begitu besar, santri 300-an orang kurang lebih, gratis semuanya. Itu pernah dimasukkan, diberangkatkan ke Dufan, dibiayain sama beliau. Masya Allah ya maksudnya. Jadi kalau kita itu jadi orang yang beruang, berharta, kaya raya, tapi dermawan, itu yang diharapkan ya maksudnya. Ya. Dan Nabi bahkan membolehkan kita iri sama orang yang dikasih harta tapi dia dermawan. Itu yang kedua ya maksudnya. Yang ketiga, ada 4 ya dalam waktu singkat ini. Nabi mengatakan orang itu akan bahagia ketika dia punya ya, al-mar'atus salihah, punya istri yang salihah. Bahagia gak dia punya istri yang salihah? Itu baru 1 saja bos. Itu 3 aja, tadi kan bilang harus nambah lagi. Kalau 1 aja isi soleh bahagia, apalagi? Oh Allah, 1 dulu aja bisa lihat. 1 susah dapat ini jemaah. Ya. 1 aja susah jadi istri yang soleh itu nggak gampang. Ya. Tapi memang saya juga salut sama saya punya kawan.
Ya, ini kawan saya ini yang punya pondok itu, dia punya lahan 20 hektar jemaah. Itu santrinya 300 orang gratis itu semua yatim duafa. Yatim semua, maaf, yatim semua. Tapi dia punya jamaah, Masya Allah ya. Istrinya itu bukan mengizinkan lagi, ingin mencarikan istri yang kedua buat suaminya. Hebat ya jamaah. Istri bapak ada kayak gitu nggak? Ada, tidak ada. Karena saya kemarin termasuk yang nyariin nih buat beliau nih. Ya. Saat itu saya cariin yang gadis yang 18 tahun, 20 tahun. Tapi ternyata jamaah sekalian memang betul. Kalau kita punya istri solehah, kebahagiaan. Ya, kita capek-capek pulang kerja, sampai di rumah disambut dengan senyuman, diajak bicara dengan baik. Coba kalau yang kakak solehah yang sekalian, kita baru pulang, bukan curhat, ini cerita umum nih jamaah sekalian. Kadang itu ya Allah ya. Kita baru pulang udah pada ngoceh nih tadi. Nggak tahu istri siapa tuh yang banyak. Dan komat kami itu ceritanya panjang lebar. Itu kalau istri nggak soleh. Tapi kalau soleh dipandang aja nyenengin. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Idza nazarta sarratka. Itu istri kalau soleh apa? Kita pandang dia ngebahagiain kita. Kira-kira istri bapak kayak begitu nggak? Kalau kayak begitu berarti istri bapak solehah. Ya. Namanya solehah. Wa idza amarta kata Nabi, kalau itu istri diperintah atau akan dia taat. Jadi kalau bapak punya istri dipandang nyenengin, diperintah dia taat, maka istri kita itu solehah. Bahagia. Tapi kalau misal ada istri yang diperintahkan sama suaminya, dia ngelawan sama saya, kira-kira gimana perasaan kita jamaah? Jadi suami perasaan kita gimana? Cari lagi. Terus dari tadi nih ngomongnya kisaran ke-70 beliau dia. Berdoa dan beliau nambah semuanya. Amin. Ya. Ini 3 tadi maksudnya. Dari kondisi rumah yang luas, kendaraan yang bagus, kemudian istri yang solehah, itu kebahagiaan. Yang terakhir kata Nabi, wal jar saleh. Kalau kita punya tetangga, tetangganya juga baik sama kita. Kalau pesan saya jamaah, sebelum kita meminta kepada orang lain tetangga kepada kita dulu jamaah sekalian. Jadikan kita sebagai, memposisikan kita sebagai tetangga yang baik kepada orang lain. Karena terus terang jamaah, bagaimanapun tetangga itu adalah saudara kita paling dekat. Jadi kalau kita punya kanan kiri depan belakang, hubungan kita baik sama mereka, insya Allah jamaah, kalau ada apa-apa mereka pasti akan menolong kita. Bukan saudara kita yang kandung, yang dekat, yang bakal bantu kita kalau ada apa-apaan yang kita alami, tapi tetangga dekat. Ya. Maka Nabi sampai perintahkan apa jamaah? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim ya. Kalau kita beriman sama Allah, beriman sama hari kiamat, muliakan tetanggamu kata Rasulullah SAW. Intinya apa? Kita nggak boleh jahat sama tetangga. Makanya kalau punya rezeki, bagi-bagi itu tetangga kanan kiri jamaah. Nggak usah mahal jamaah, ya, nggak usah mahal. Ya, saya tak harus menikmati jamaah. Saya tinggal di Cagar Alam dan Damai ini. Kalau lagi ada rezeki itu, setiap Jumat misalkan, kita panggil tukang bubur, kita beli bubur. Saya bilang bang, tolong bagi misalnya bang sekian biji gitu ya. Orang-orang itu bang, itu tukang bubur juga yang namanya jualan dibikin sama dia, kita bayar saja. Itu bubur jamaah nggak mahal. Berapa harga bubur jamaah sekalian? Hah? Berapa? Katakanlah 10.000 rupiah. Ya. Itu 10.000 rupiah kalau misalnya sepanjang kita kasih duit ke orang, mungkin kurang enak jamaah. Tapi kalau ada dalam bentuk yang berbeda, itu orang juga akan merasakan kebahagiaan buat mereka. Nah, makanya saya bilang dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial bertetangga dengan baik, maka kita harus saling berbagi. Ini jangan jadi orang yang bakhil, jangan jadi orang yang pelit, ya. Jadi orang yang dermawan. Insya Allah jamaah, wa ma anfaqtum, apapun yang kita infakkan itu pasti ya, fayakhlifu, akan diganti sama Allah.
akan mendapatkan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau udah tahu ilmunya jamaah tentang kehebatan berinfak bersedekah, ya, jangankan kecil jamaah, besar pun akan dikeluarin. Saya nyaksikan bahwa banyak orang begitu gampang mengeluarkan duit jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran jamaah sekalian dikeluarin. Kenapa? Dia paham tentang keistimewaan berinfak bersedekah. Tapi kalau orang nggak paham itu, atau bukan orang takwa jamaah, ada Al-Quran dikatakan uiddat lil muttaqin. Orang takwa itu orang yang sudah disiapkan surga. Cirinya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia orang suka infak dalam keadaan lapang ataupun sempit ya masalahnya. Bayangkan dalam keadaan sempit pun dia tetap berusaha. Kenapa? Dia takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak takwa jamaah, jangankan lagi susah, lagi berlimpah dia punya harta, nggak bisa keluar jamaah. Diajak berinfak buat maulid misalkan, itu duitnya susah banget ya. Padahal dia punya, kenapa? Nggak takwa sama Allah. Tapi kalau ditakwa, jangankan lagi berlimpah, lagi terbatas jamaah, jangan berusaha untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memiliki semua empat ini agar kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia menuju kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.